Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, loyo nih kayaknya nih. Yang menjawab salam saya dengan kencang atau dengan tepat, semangat, saya doakan segera lulus dan masuk surga nanti. Gimana, setuju? Saya ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu dong, semangat. SMK 1 Samarinda, luar biasa, semangatnya luar biasa sekali. Terima kasih pertama-tama kepada yang terhormat Kepala SMK 1 Negeri Samarinda, yang kami hormati Bapak Ibu Guru serta teman-teman siswa, siswi semua yang cantik, yang ganteng, yang apa? Oh iya, yang di pojokan sana. Halo. Kalau saya bilang halo, apa? Ya betul, hai. Halo. Halo. Oke. Izin Bapak perkenalkan, nama saya Fadil Anwar, Pak. Saya saat ini bekerja di Dinas Pemuda dan Olahraga, bagian PPID-nya. Kalau dulu itu PPID itu adalah humas, Pak, atau bisa dibilang yang berkecimpung pada media elektronik atau administrasi pimpinan. Begitu kurang lebih, Pak. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah. Saya diundang di sini terkait permasalahan atau materi perfilman tentang perfilman Indonesia ya, Pak ya. Saya diminta itu tadi di agendanya. Benar? Mana nih ketua panitianya? Benar ya? Bercanda, benar. Baik. Siapa di sini yang udah nonton film agak lain? Bisa acungkan tangannya? Baik yang satu atau yang dua? Yang dua kan sekarang udah sedang tayang nih. Siapa? Ah, banyak nih. Yang berapa? Yang satu apa yang dua? Yang dua. Gimana? Lucu nggak? Lucu tentunya ya. Apalagi, maaf, bukan spoiler, tapi percaya deh, kalau teman-teman semua nonton, dijamin, kata salah satu aktornya, Indra Jegel, dia bilang, digaransi film ini lucu. Kalau tidak lucu, uang kembali. Bercanda, itu Jegel tuh yang ngomong tuh. Teman-teman, saya ingin tanya sama teman-teman sini yang tadi katanya udah nonton film agak lain. Kira-kira bagi pendapat dari teman-teman semua, film agak lain ini apa saja yang membuat film agak lain ini dalam penayangan perdananya itu sudah meraih 1 juta penonton. Luar biasa. Tepuk tangan dong buat perfilman Indonesia. Agak lain 2, 1 hari penayangannya itu mendapatkan 1 juta penonton, luar biasa. Di film pertamanya mereka meraih 9 juta penonton, terpaut 1 juta dari film yang fenomenal, yaitu KKN Desa Penari ya, yang spesialis horor. Mungkin yang nonton KKN Desa Penari itu berpart-part, ada yang extend, ada yang memang biasa, ada yang 2D, 3D. Tapi yang jelas, perfilman Indonesia semenjak ada KKN tersebut menggeliat untuk membuat perfilman berbagai macam genre. Artinya tidak melulu, kalau dulu film Indonesia, kalau misalnya dekat-dekat Lebaran, biasanya kebanyakan film komedi ya. Saat ini film Indonesia itu digempur oleh genre horor, sedikit-sedikit horor. Pokoknya apapun itu, bahkan judulnya pun mulai yang aneh-aneh seperti itu. Tapi kita fokus kembali kepada kenapa film agak lain termasuk kategori film yang sukses menghibur masyarakat Indonesia. Ada yang tahu? Boleh acungkan tangan, ada yang tahu? Betul. Dia mengangkat realita kehidupan sehari-hari. Jadi ceritanya film agak lain itu tidak terlepas dari tatanan masyarakat Indonesia pada saat ini. Artinya ngena misalnya penggambaran 4 tokohnya, mereka berasal dari Sumatera,
empat tokoh ini berbeda karakter, begitu, dan saling menghargai satu sama lain. Ada lagi yang tahu? Iya, betul. Komedinya, komedi ringan. Tidak harus memakai fisik atau saling mengolok-olok fisik seperti yang sering kita lihat pada komedi-komedi yang terdahulu. Bukan berarti menjelekkan perfilman Indonesia yang terdahulu. Perfilman Indonesia yang dahulu juga bagus kok. Warkop DKI itu bagus. Bagus dan mereka sukses. Dan inilah yang saat ini sedang diikutin oleh film agak lain. Jadi kalau teman-teman menonton yang pertama, kemudian menonton yang kedua, itu satu film pertama dan kedua itu tidak saling terkait, teman-teman. Tidak saling terkait. Artinya mereka berdiri berdasarkan cerita dan alur kisahnya masing-masing. Dan bintang-bintangnya tetap dipertahankan, tapi dengan problema yang berbeda. Kalau yang di pertama problemanya ini, yang kedua beda lagi, teman-teman. Nah, yang mau saya beritahukan kepada teman-teman di sini yang terkait dengan SMK 1 yang memang sudah terkenal dengan salah satu pelajaran unggulannya DKV ya. Kalau nggak salah, tolong koreksi saya, DKV itu kalau tidak salah saya cross check tadi sama teman-teman panitia adalah yang memang mempelajari sinematografi dari sejak dini. Artinya semua teknis yang ada di sinematografi mulai dari direct atau mungkin pengambilan gambar, penyusunan timeline dan lain-lainnya dipelajari di sini. Saya tadi bangga, Pak, lewat sini tadi Pak di depan, piala itu berjejer banyak sebelum menuju ke aula ini. Terus di aula ini juga megah, luas, AC-nya dingin, segala macam, dan memang perspektif sekali ya buat salah satu SMK unggulan yang ada di Samarinda. Artinya belajar itu menyenangkan dengan tenaga-tenaga pengajar yang memang kompeten di bidangnya masing-masing, terkhususnya di sinematografi. Teman-teman, saya pengen tanya nih, di SMK 1 sendiri sudah ada nggak alumni-alumninya yang memang menekuni, memperdalam perfilman atau yang memang bekerja di industri perfilman? Gimana? Ada ya? Oh ada, luar biasa. Ada ya Pak ya? Alumni SMK 1 ya? Tepuk tangan dong buat SMK 1. Luar biasa SMK 1. Sangat luar biasa dan keren sekali SMK 1. Saya harap teman-teman yang ada di sini bisa terus giat belajar, berlatih. Setelah lulus dari sini, segera bisa mengambil jurusan yang memang saliran atau yang memang sesuai passionnya. Alangkah baiknya setelah kita mendalami ilmu DKV yang ada di SMK 1, lanjut lagi untuk kuliah yang memang mempelajari ilmu sinematografi. Siapa tahu nih nanti kedepannya alumni-alumni SMK 1 ini ada yang bisa bermain di kancah film nasional atau bisa juga ke kancah film internasional. Siapa tahu ya kan? Bisa jadi dia sutradara, bisa jadi artis, aktor, ataupun penulis. Tidak menutup kemungkinan. Sinematografi kita memerlukan sumber daya manusia berawal dari prestasi-prestasi yang ada di contohnya di SMK 1 ini. Tepuk tangan bagi kita semua. Luar biasa. Teman-teman semua, mungkin tidak banyak yang saya sharing di sini. Saya juga sama seperti Anda semua di sini. Saya juga belajar. Artinya saya di sini berdiri cuma sharing mengenai hobi saya atau kesenangan saya terhadap perfilman Indonesia. Saya sangat gembira sekali film Indonesia sedikit demi sedikit mulai menunjukkan kapasitasnya dan berkualitas sehingga bisa bersaing dengan perfilman-perfilman dari mancanegara. Tidak menutup kemungkinan 10 tahun, 20 tahun ke depan kalian-kalianlah para pelaku dari sinematografi Indonesia. Tepuk tangan bagi kita semua. Oke, terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Saya cukupkan di sini. Saya akhiri, Bapak titip teman-teman di sini untuk ditingkatkan kapasitasnya, dan teman-teman teruslah belajar yang rajin, raihlah cita-cita teman-teman semua sampai setinggi mungkin, dan jangan lupa berdoa dan berusaha. Terima kasih. Saya Fadil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.